Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep kue kamir yang enak, lembut, dan cocok buat ide jualan. Untuk resep yang pertama, kue kamir tape. Untuk bahan yang pertama, saya pakai tape singkong sebanyak 200 gram dan akan saya haluskan menggunakan garpu seperti ini. Setelah tapenya halus, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya saya pakai gula pasir sebanyak 120 gram, telur ayam 2 butir, pasta vanili setengah sendok teh. Selanjutnya ketiga bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dan gulanya menjadi larut. Dan ini setelah 2 menitan saya aduk, gulanya sudah terlihat larut, ini sudah cukup ya. Kemudian masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata dan adonannya menjadi halus. Setelah terlihat halus seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Masukkan juga susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Tepung terigu protein sedang 250 gram. Kemudian ini akan saya saring susu dan tepungnya agar tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya akan saya tambahkan santan sebanyak 250 ml. Dan ini sambil saya aduk hingga tercampur rata dan adonannya menjadi halus. Setelah terlihat seperti ini sudah tercampur rata dan halus, sekarang akan saya masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan margarin cair sebanyak 60 gram. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan. Nah, ini sudah tercampur rata semua adonannya. Sekarang bisa kita rapikan bagian pinggirannya dengan disisir menggunakan spatula seperti ini. Dan sebelum dicetak, kita istirahatkan adonan kue kamirnya selama 1 jam. Dan wadahnya harus ditutup dengan rapat. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah tampak mengembang seperti ini. Sekarang kita aduk-aduk adonannya agar gas yang ada di dalam adonannya bisa hilang. Nah, setelah terlihat halus seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa langsung kita cetak. Siapkan cetakan, saya menggunakan cetakan bulat seperti ini dan di bawahnya sudah dialasi dengan seng agar tidak cepat gosong nantinya. Kemudian nyalakan kompor menggunakan api kecil dan tunggu hingga cetakannya panas. Setelah cetakannya panas, ini bisa kita oles dengan margarin seperti ini agar nanti kue kamirnya tidak lengket. Selanjutnya, tuang adonannya ke dalam cetakan setengah dari cetakannya saja karena nanti kue kamirnya akan mengembang. Dan ini untuk cetakan yang pertama akan saya buat kue kamir yang original ya. Setelah dituang semua, sekarang kita ratakan adonannya menggunakan sendok seperti ini. Setelah rata, kita tutup cetakannya dan ini kita tunggu hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah, ini setelah 10 menitan, bagian atasnya sudah mulai mengering. Sekarang kita lihat bagian pinggirannya, jika sudah berwarna kecoklatan bisa kita balik. Nah, setelah semua dibalik seperti ini, sekarang tutup lagi cetakannya dan tunggu hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan, baru bisa kita angkat. Untuk pencetakan yang kedua, kita oles juga plafonnya dengan margarin seperti ini ya. Kemudian masukkan adonan sebanyak 1–1,5 sendok makan seperti ini. Selanjutnya akan saya beri isian selai coklat di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian tuang lagi adonannya di atas selai coklat hingga tertutup seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk kue kamir isian coklat ya. Untuk kue kamir yang rasa keju, caranya juga sama seperti yang coklat. Dan ini untuk isian kejunya saya pakai keju oles ya, bisa diganti dengan keju cheddar. Selanjutnya kita tutup cetakannya dan tunggu selama 10 menitan hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan, baru bisa kita balik.
Nah, ini kue kamir dengan isian coklat dan kejunya sudah matang. Sekarang bisa kita angkat. Nah, ini dia kue kamir yang sudah matang. Untuk satu resep jadi 14 piece dengan rasa original, coklat, dan juga keju. Untuk rasa, kue kamir ini enak banget, empuk dan lembut, dan ini cocok untuk dijadikan ide jualan. Alhamdulillah, kue kamir tapenya sudah selesai dibuat, jadi selamat mencoba ya. Untuk resep yang kedua ada kue kamir kelapa. Simak resep dan cara buatnya. Untuk bahannya saya pakai santan sebanyak 350 ml. Dan ini akan saya rebus hingga mendidih agar kuenya lebih tahan lama. Agar lebih wangi, saya tambahkan daun pandan 2 lembar. Kemudian aduk kembali agar santannya tidak pecah ya. Dan setelah terlihat mendidih seperti ini sudah cukup. Segera matikan kompornya dan dinginkan. Selanjutnya saya pakai gula pasir sebanyak 140 gram, telur ayam 2 butir. Kemudian kedua bahan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dan gula menjadi larut. Dan setelah terlihat seperti ini, gulanya sudah larut, ini juga sudah tercampur rata, ini sudah cukup ya. Bahan selanjutnya akan saya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan pasta pandan setengah sampai 1 sendok teh. Dan ini aduk juga hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya saya pakai tepung terigu sebanyak 250 gram dan ini akan saya masukkan bertahap dan bergantian dengan santannya yang sudah kita rebus tadi. Pastikan santannya sudah dingin atau hangat kuku dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah terlihat tercampur rata seperti ini dan terigu juga santannya sudah masuk semua, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, margarin sebanyak 60 gram dan ini sudah saya cairkan. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan. Setelah seperti ini adonannya sudah tercampur rata dan terlihat halus. Sekarang bisa kita istirahatkan adonannya selama 1 jam hingga mengembang dan tutup adonannya ya. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita panaskan kukusan. Kemudian bisa kita kukus kelapa parut setengah tua sebanyak 200 gram. Dan ini akan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, kelapa parutnya bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan adonannya sudah nampak mengembang seperti ini. Sekarang bisa kita aduk agar udara yang ada di dalam adonannya bisa hilang. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi dan ini kelapa parutnya sudah dingin. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah terlihat seperti ini sudah cukup, sudah tercampur rata. Sekarang akan saya masukkan ke dalam gelas ukur yang ada corongnya, agar nanti saat dipanggang ini mudah untuk kita tuang. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan teflon seperti ini dan di bawahnya sudah saya alasi menggunakan seng agar nanti saat dipanggang kuenya tidak cepat gosong. Kemudian kita panaskan cetakannya menggunakan api kecil dan ini akan saya olesi cetakannya menggunakan margarin agar tidak lengket. Setelah cetakannya panas, bisa kita masukkan adonan, tapi sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada udara di dalam adonan. Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan, jangan sampai full karena nanti akan mengembang. Tuang hingga 3/4 bagian dari cetakannya saja ya. Nah, setelah cetakannya penuh seperti ini, sekarang bisa kita tutup dan tunggu hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Nah, ini setelah 10 menitan terlihat bagian atasnya sudah kering. Sekarang bisa kita cek bagian bawahnya. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita balik.
Setelah semua dibalik seperti ini, sekarang kita tutup kembali dan kita tunggu hingga kedua sisinya berwarna kecoklatan, baru kita angkat. Selanjutnya bisa kita panggang lagi sisa adonannya dan lakukan seperti tadi. Nah, ini kue kamir kelapa pandan yang sudah matang, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep jadi 14 pieces dengan diameter 8 cm. Dan ini untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik rekat seperti ini, ukuran 10 x 18 cm. Dan agar lebih menarik kemasannya bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jika suka tekan like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.